Di sebuah gudang di kota Gotham yang berada di alam semesta yang lain, The Riddler alias Edward Nygma menilai kemampuan kognitif anak-anak yang diculiknya untuk menjawab teka-teki anehnya. Teka-teki pertanyaannya itu adalah, apakah itu dia hidup tapi dingin seperti kematian? Yang jawabannya adalah seekor ikan. Karena anak-anak itu tidak bisa menjawabnya, Riddler pun menghukum mereka ke Arkham. Di saat itu, seorang petugas polisi memberitahu Riddler bahwa dia melihat sesuatu bergerak di atas mereka dan akan menyelidikinya. Dan ketika si petugas itu melakukan pemeriksaan di daerah mereka sekitar, Riddler beralih ke pertanyaan yang lainnya tentang teka-tekinya. Pertanyaannya kali ini adalah, apa yang membuat tidak membutuhkan apa yang dibuatnya? Si pembeli tidak menginginkannya dan si pengguna tidak tahu mereka menggunakannya. Anak-anak itu pun tetap tidak mengetahui jawaban teka-tekinya itu. Jawabannya adalah peti mati. Nah, tiba-tiba tepat di saat itu, salah satu dari petugas yang menjaga Riddler terjatuh ke lantai tepat di depan mereka dengan keadaan yang tidak sadarkan diri. Menyusul kemudian petugas lain yang digantung. Takut dengan ancaman tersebut, Riddler pun menyandara seorang anak dan akan meledakkan kepala bocah itu jika orang itu akan menyerangnya. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang cepat melesat di tangan Riddler dan terungkap ternyata yang menjadi ancaman The Riddler adalah Batman yang melompat ke hadapan The Riddler dan akhirnya menjatuhkan The Riddler yang ketakutan. Di Arkham, Selina Kyle menemui Red Mask. Dia mengatakan kepadanya bahwa sosok petarung yang mereka bahas kali ini sangat terampil. Tapi Selina tidak menyatakan yang sebenarnya sosok petarung itu bukanlah Bruce Wayne. Dia hanya berpendapat bahwasanya orang itu adalah orang yang sama yang berpakaian seperti Batman, sehingga memiliki kesempatan untuk bertemu dengan The Riddler beberapa saat yang lalu dan akhirnya Riddler pun mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setelah menunjukkan gambar Edward Nygma yang dirawat di rumah sakit, dia pun menghadapkan Red Mask pada penculikan anak-anak oleh The Riddler. Selina memberitahu Red Mask bahwa dia tidak menginginkan bagian dari rencana yang melibatkan anak-anak. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Red Mask menyerang Selina dan menjatuhkannya ke lantai, menuntut Selina melakukan apa yang dia minta agar membawa Batman. Bunyi siren mengaum di kota Gotham. Polisi yang korup bergegas mengejar bayangan. Ada satu kata di bibir mereka, yaitu Batman. Penjahat gemetar ketakutan. Bisikan menyebar seperti api. Kata itu bergema di hati orang-orang yang akan mencelakakan orang, yaitu Batman. Tidak butuh waktu lama. Cerita memiliki kekuatan. Selalu begitu. Penangguhan hukuman dibeli dengan darah dan teror. Segalanya akan menjadi tenang. Jalanan berbicara pada sosok Batman. Sementara dirinya cenderung pada bisnis keluarga. Orang-orang yang dibawa ke Arkham sedang dijadikan eksperimen dan dibunuh. Saat inilah di pemakaman kota Gotham, Batman menggali mayat Bruce Wayne yang ada di dunia ini. Saat dia menggali, dia mencoba menyatukannya, bertanya-tanya apakah Darwin Halliday yang merupakan sosok Joker di dunia ini adalah ancaman nyata di balik semuanya, atau apakah Halliday mencoba menyelamatkan Bruce. Dan ketika si Batman membuka peti matinya Bruce Wayne, tiba-tiba ada suara yang meminta si Batman untuk tidak bergerak. Yang ternyata orang itu adalah Alfred Pennyworth yang sedang mengarahkan senjata api ke arah Batman. Batman pun kemudian membuka topengnya dan menyatakan kepadanya bahwa dia pasti mengenalnya. Tentu saja Alfred mengatakan kepada Batman, Bruce yang asli sudah meninggal. Yang akhirnya Batman mau tidak mau harus mengungkapkan yang sebenarnya dan menjelaskan kepada Alfred bahwa dia adalah Bruce Wayne yang berasal dari dunia lain. Di dunianya, Alfred yang dikenalnya adalah sosok pria baik yang melawan kejahatan. Batman pun kemudian memberitahu Alfred bahwa dia akan melakukan hal itu. Tetapi sebelumnya, dia harus memeriksa mayat Bruce Wayne itu untuk mengetahui bagaimana pahlawan di dunia ini bisa meninggal. Batman pun pergi sambil membawa mayat Bruce Wayne, sedangkan Alfred terdiam sambil merenungi apa yang dia ketahui. Alfred pun berlutut dan menangis. Di Wayne Mission, Jewel baru saja tiba dari luar kota Gotham untuk mengetahui situasi di kota Gotham. Batman terlihat menggunakan peralatan medis untuk memeriksa mayat Bruce Wayne. Akhirnya, Batman pun mengetahui yang sebenarnya. Ternyata Bruce Wayne yang ada di dunia ini telah diracuni oleh gas. Dan yang menariknya lagi adalah ada jejak energi multiversal. Nah, mengetahui informasi ini, Jewel sangat terkejut yang melibatkan dunia multiversal.
multiverse. Pembicaraan mereka terpotong karena Batman merasakan ada yang tidak beres terjadi di luar tempat persembunyian mereka. Ternyata di luar para aparat kepolisian yang dipimpin oleh Harvey Dent datang untuk menggeledah tempat mereka. Yang selanjutnya Batman pun memberitahu Jewel untuk memberitahu semua orang yang ada di tempat mereka untuk membantu mengevakuasi para warga. Karena dia menduga Harvey Dent akan merobohkan bangunan tersebut hingga rata dengan tanah. Sebelum para petugas memasuki pintu masuk gedung, mereka semua kemudian dibuat terkapar oleh Batman. Dan ketika Harvey Dent bersiap untuk menghadapi Harvey Dent di dalam, ternyata Batman sudah muncul di luar gedung. Batman pun akhirnya melawan Harvey Dent dengan bentuk yang ganas. Dia menggunakan racun Venom untuk membuatnya menjadi kuat seperti Superman. Meskipun begitu ya, Batman tidak gentar untuk menghadapinya dan mereka berdua pun bertarung di tengah hujan yang lebat. Di saat Harvey Dent memiliki kesempatan untuk membanting sebuah kendaraan ke arah Batman, Batman pun akhirnya menggunakan akalnya dengan cara menjebak kaki Harvey Dent dengan tali yang kemudian menariknya dengan menjatuhkan Harvey Dent sambil tertimpa kendaraan yang diangkatnya. Di saat itulah Batman bergegas memberikan pukulan yang bertubi-tubi ke arah Harvey Dent dan akhirnya berhasil melumpuhkannya di depan beberapa petugas yang ingin menyerang Batman. Namun ternyata para petugas itu pun berlari kocar-kacir dan Batman pun meminta keterangan dari Harvey Dent apa yang dia ketahui mengenai Arkham dan Darwin Halliday. Tiba-tiba Selina Kyle dengan kostum Catwoman muncul dan memberitahunya Harvey Dent tidak akan mengetahui apa yang ditanyakannya itu. Di mana pada kali ini Catwoman menawarkannya untuk memimpin Batman menemukan Red Mask, di mana Batman sebenarnya tidak sepenuhnya untuk mempercayai kebaikan hatinya si Selina Kyle. Namun ya, itulah satu-satunya petunjuk yang dapat dia miliki. Menurutnya, karena dengan menemukan Red Mask dapat mengembalikannya ke alam semesta asalnya. Yang akhirnya Batman pun mengikuti Selina. Selina pun menuntunnya untuk tidak masuk ke Arkham Asylum karena tempat itu sekarang sudah ditutup, dan justru sebaliknya Catwoman mengungkapkan bahwa ada sebuah tempat di bawah kota Gotham dan tempat itu dikenal sebagai Arkham Cave. Melanjutkan dari edisi terakhir cerita kedua pada edisi yang sebelumnya, Robin Tim Drake menemukan dirinya dikepung oleh Toyman dan pasukan tentara mainannya. Menyadari keadaannya yang tidak sempat untuk menghadapi semua pasukan Toyman, Robin Tim Drake kembali ke dalam ruangan yang mengurung dirinya ke dalam gudang. Di dalam gudang itulah kemudian dia mengumpulkan semua warga yang terdampar di kota itu di dalam gudang di tempat itu dan mulai menggunakan alat cakram teleportasi yang diberikan Mr. Terrific sebelumnya. Salah satu warga memberitahu si Robin Tim Drake bahwa ada nih orang lain lagi yang ada di luar tempat mereka. Dengan keadaan yang terdesak, si Robin Tim Drake segera meledakkan ruangan itu untuk membuat lubang agar dapat melarikan diri untuk menemukan si orang lain tadi dan menggunakan pelacak untuk menemukan warga terakhir yang terdampar di dunia lain itu. Meskipun Robin Tim Drake berhasil lolos dari serangan Toyman, dia berhadapan dengan seorang pasukan mainan Toyman, dan setelah menghadapinya dengan sangat mudah, Robin Tim Drake akhirnya menemukan sebuah laboratorium milik Toyman yang lain di dunia itu yang sedang mengoperasi seorang manusia yang masih hidup. Orang itulah yang menjadi misi penyelamatan si Robin Tim Drake. Toyman versi ini ternyata tidak sepenuhnya makhluk hidup, tetapi Robin mengingatkan dirinya pada aturan yang ditetapkan Batman dan dirinya sendiri, yaitu tidak boleh membunuh. Robin Tim Drake akhirnya mengalahkan Toyman yang disebut Bioman, tetapi saat itu juga Toyman yang asli muncul sambil membawa pasukannya, di mana pasukan Toyman tersebut dengan sangat ganas menyerang Robin Tim Drake. Robin Tim Drake pun kemudian meraih Toyman dan semua orang untuk membawa mereka kembali ke dunia asalnya sambil mengaktifkan kostum multiverse-nya. Tindakan tersebut mengirim mereka semua kembali ke dunia asal mereka. Setelah mereka tiba di dunia asal, Robin pun memberitahu Mr. Terrific bahwa dia telah berhasil membawa semua orang dan Toyman yang akan membantu mereka untuk membawakan Batman kembali.